Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1. Peningkatan jumlah industri yang pesat membawa dampak salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang lebih tetapkan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 Ayat 4. Perekonomian nasional, i.e. perkebunan, pertambangan, migas, dan lain-lain diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Wajib AMDAL, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH Pasal 22 Ayat 1. Setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 109 Pelanggaran terhadap
AMDAL akan digunakan audit lingkungan yang berakibat ke sanksi hukum atau pidana. Peraturan lain terkait AMDAL, PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 3 ayat 1. Permen LH nomor 16 tahun 2012 yaitu pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup atau bisa disebut juga dengan AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Permen LH nomor 05 tahun 2012 jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Permen LH nomor 17 tahun 2012 pedoman ketertiban masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Posisi AMDAL dalam proses pembangunan. Zona lingkungan. AMDAL disusun pada tahap perencanaan harus sesuai dengan tata ruang atau izin prinsip, rencana kegiatan, dampak lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tujuan AMDAL memberikan perlindungan pada lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Membantu meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Memberikan kepastian hukum untuk suatu usaha atau kegiatan. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha. Fungsi AMDAL 1. Sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. 2. Membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 3. Proses memperoleh izin lingkungan, rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. 4. Sebagai referensi untuk pengajuan kredit atau hutang usaha. 5. Membantu proses perencanaan guna mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. 6. Mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam hal pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa memilih PT Surveyor Indonesia? 1. Karena PT Surveyor Indonesia memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia dan Singapura. Yang kedua, PT Surveyor Indonesia memiliki sertifikat badan usaha di bidang lingkungan. Yang ketiga, PT Surveyor Indonesia memiliki hubungan baik dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Yang keempat, PT Surveyor Indonesia merupakan lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL yang berpengalaman dalam penyusunan AMDAL di berbagai sektor. Yang terakhir, PT Surveyor Indonesia memiliki personil bersertifikat KTPA dan ATPA. Pengertian. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. UKL, UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.